Tapi kan Bang Edis tahu kan, kayak kita hidup di dunia ini kan bukan kita yang orang tua saja yang mati. Kadang kita itu masih bujangan kan, masih dia itu masih beranjak dewasa, tiba-tiba umurnya nggak panjang. Tapi dia soleh Bang Edis di dunia. Nah, sebab itu di sana dia itu nanti kan kita kalau sudah di akhirat itu kita tidak ada yang tua, yang muda, bayi, nggak ada Bang Edis. Kita itu semuanya seumuran, yaitu di antara 32 tahun ataupun 33 tahun. Nah, kayak misalkan ada saudara kita masih bujangan, dia meninggal Bang Edis, dia belum pernah menikah. Nah, di sana dia itu meminta kepada Allah kayak, "Ya Allah, dulu saya masih muda tapi saya sudah mati, saya belum merasakan punya istri, punya anak." Nah, di situ Allah itu memberikan apa yang dia mau sebagai balasan dia soleh waktu di dunia Bang Edis. Begitu, tidak di semua itu diratakan. Karena setahu Irma, di akhirat itu tidak ada yang namanya bayi, anak kecil, semuanya itu setara yaitu Bukan. Yang kita bahas bukan itu, Irma. Tadi kan kita kan membahas mengenai bahwa di surga itu dia memecah perawan, artinya ya, berhubungan seksual, betul? ya. Nah, di sini kan jelas dikatakan bahwa mereka akan diberi gadis-gadis yang payudaranya montok. Bahkan di sini ada kata-kata payudaranya montok loh. Kalau sudah ngomong payudaranya montok, masa payudaranya montok mau buat ganjel tiang listrik kan nggak mungkin. Ya iya, iya, Irma ngerti Bang Edis, Irma paham yang Bang Edis tunjukin itu. Tapi itu kan bukan untuk semuanya. Kayak misalnya ya Bang Edis, kalau kita sudah menikah ya di dunia kita sudah punya istri, punya suami, ya yang menjadi pendamping kita di akhirat itu adalah pasangan kita. Itu berbeda lagi dengan kayak gadis yang masih di dunia tapi dia umurnya tidak panjang. Itu kayak Ya, bujangan yang di itu. dunia dia umurnya tidak panjang. Itu baru Bang Edis. Nah, begini. Bedanya. Ya, begini Irma. Kita itu harus membedakan harapan dengan kenyataan. Kalau yang barusan tadi kamu ceritakan, itu adalah harapan. Harapan bahwa nanti di surga istrinya cuman istri yang ada di dunia, begitu. Ternyata tidak. Di surga tidak ada dikatakan dalam Al-Quran begitu. Surga dalam versi Islam loh. Surga dalam versi Islam itu memang dikatakan bahwa satu laki-laki itu nanti akan didampingi oleh 72 bidadari, begitu. Dan dikatakan bahwa mereka itu berpayudara yang besar. Maksudnya begini Irma, itu bukanlah fitnah, begitu. Dan ketika kamu dulu dengar seperti itu, dulu respon kamu merasa, ih kok begini ya surga saya. Dulu kamu begitu loh. Hampir saja dulu Karena kamu kan itu. Bang Edis dulu kan Irma itu nggak paham tentang agama dan Irma nggak pernah belajar Bang Edis. Jadi ya Irma seneng sih berteman sama Bang Edis karena apa? Karena Bang Edis ini membuat Irma tuh paham tentang agama dari yang tadinya tidak tahu, Irma menjadi tahu, dari yang Irma tadinya tidak mau belajar, Irma mau belajar. Ya baiklah, saya juga tidak memaksa. Saya kan hanya menyampaikan, cuman dulu kamunya percaya, dulu kamunya sudah hampir-hampir. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan kamu jadi ya seperti itu. Ya mungkin itu perlu berjalannya waktu lah, seperti itu. Iya, betul Bang Edis. Yang kalau menurut saya ini saran saja ya. Namanya diskusi-diskusi seperti ini itu memang banyak orang-orang yang suka memancing amarah. Seperti itu. Terus Ya kalau Bang belajar untuk Edis itu, mengendalikan Bang Edis kan diri ya gitu. biasa kayak dapat hujatan, hinaan, terus Bang Edis kok kayak kayak orangnya bodoh aja. Gimana cara Bang Edis untuk menerima itu? Ya kalau itu nanti kursus dulu sama saya. Kayak gini, biasanya orang-orang seperti itu nanti kamu jadi mirip seperti itu Rudi Iskariot. Kemarin dia marah-marah tuh. Saya tahu penyebab dia marah-marah apa. Penyebab dia marah-marah biasanya dia itu habis diserang netizen. Iya. Biasanya mungkin kalau habis dia debat dengan saya, dia menerima mungkin 500 sampai 1000 pesan yang isinya memaki-maki dia, makanya dia ngamuk-ngamuk gitu. Iya, iya Bang Edis, Irma juga kayak gitu. Kata Irma, kenapa orang nih ya, apa sih, kalau misalkan Irma mau belajar mendalami Islam, kenapa mereka malah menghujat Irma gitu? Mengapa mereka itu selalu menghina, nggak mau kayak
bersabarlah, Irma ini kan lagi belajar gitu, seharusnya kan kayak diajarin juga. Ini kok malah dia dicaci maki gitu, giliran Irma caci maki balik, itu Irma dibilangnya penghujat medis. Ya, belajar bersabarlah. Oke, hanya itu Irma. Nanti dulu loh, kan Irma masih kangen. Ini beneran ini teman. Iya, Ya Bang Edi. sudahlah, kapan-kapan lagi lah kita diskusi lagi ya. Ini kami sebenarnya lagi mau diskusi internal kekristenan ini. Enggak lah, Seperti katanya itu. tadi Bang Edis mau ngobrol-ngobrol santai aja, makanya Irma naik lah mau ngobrol juga. Iya, Tanya maksudnya Bang mau Edis ngobrol-ngobrol puasa santai. enggak? Oke, mungkin kamu ada pertanyaan tentang Kristen, silakan. Irma mau bertanya tentang Kristen. Mm-mm. Irma mau Atau gimana? bertanya, Kamu yang saya Yesus pengen itu, tahu ini begini, yang Bang gini, Edis, ini coba kamu jawab jujur Irma. Yang saya pengen tahu ini, apakah kamu ini berniat untuk meninggalkan agama Islam lalu masuk Kristen atau bagaimana gitu? Irma ini lagi belajar loh. Lagi belajar. Bang Edis, Irma mau Artinya tanya nih, Bang apa Edis. itu? Silakan. Yesus itu kata Bang Edis bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Iya. Terus ya, Bang Edis bilang Yesus punya Tuhan. Terus ngapain Bang Edis menyuruh Irma berpindah keyakinan? Sedangkan Bang Edis aja mengatakan bahwa Yesus itu kan hamba Tuhan. Terus apa bedanya dengan di Islam? Kan pengertian Islam juga seperti itu. Yesus itu hanya Baik, baik. utusan. Baik, pertanyaan bagus, pertanyaan bagus. Ya, begini Irma. Apa sih punya Tuhan itu? Punya Tuhan, ya berarti ada Tuhan lagi di atas dia. Punya Tuhan, ada Tuhan lagi di atas dia. Kayaknya pantesan kita salah paham ini kalau kayak gini diskusinya. Coba Bang Edis jelaskan ke Irma, soalnya setelah Irma belajar Islam tuh Bang Edis tuh makin kayak ngaco gitu tentang kekristenan. Makanya Irma tuh, Bang Edis ini sebenarnya gimana sih? Masa Bang Edis Iya, nyuruh Irma memang bertobat, berpindah keyakinan, tetapi Bang Edis sendiri mengatakan bahwa Yesus itu hamba Tuhan, Yesus itu punya Tuhan. Terus ngapain Bang Edis nyuruh Irma berpindah keyakinan kalau pendapat Bang Edis saja sama dengan Islam gitu? karena kalau Irma masih menjadi Islam, berarti Irma itu menuhankan sesuatu yang salah, begitu. Menuhankan yang salah gimana? Kan kata Bang Edes kan Yesus itu hamba Tuhan. Nah, di dalam Islam juga sama, Isa Al-Masih adalah utusan Tuhan gitu. Nah, kita itu kan harus mengimani Tuhannya Tuhan Yesus kan? Ya, berarti kan sama Bang Edis. Siapa Tuhannya Tuhan Yesus? Tuhannya Tuhan Yesus Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya. Ya pantesan kita kacau kalau di sini diskusinya. Iya coba makanya Irma mau tahu. Oke, gini aja Irma. Biar kamu paham. Saya sangat menyayangkan ini. Kalau kamu sering nonton channel saya, tetapi ternyata apa yang kamu tonton tuh ternyata nggak kamu simak begitu. Gini Irma, tahu nggak ateis? Ateis orang yang tidak punya keyakinan. Ateis itu punya keyakinan. Terus gimana? Ateis itu dia punya keyakinan, dia yakin bahwa dunia ini tidak ada yang menciptakan. Dia yakin bahwa agama-agama itu hanyalah karang-karangan. Terus Coba. apa hubungannya sama pertanyaan Irma? Bang Edi Nah, makanya menurutmu ateis punya Tuhan nggak? Nggak punya. Nah, makanya kita salah terus kita diskusi. Makanya kita nggak pernah ketemu diskusinya. Begini Irma, begini, ateis itu mereka itu secara kalau definisi punya Tuhan yang kamu maksud adalah dia meyakini ada pencipta alam semesta, dia nggak meyakini itu. Tetapi waktu itu saya diskusi dengan seorang Muslim, laki-laki. Waktu itu kami membahas mengenai sebenarnya Allah itu adalah Tuhan yang dibuat, yang dikarang oleh Muhammad. Itu pada waktu itu diskusinya. Dan umat Muslim itu menuhankan Muhammad.